Alright, saudara siap terima firman Tuhan hari ini? Nah, saya ingin jelaskan bagian per bagian secara perlahan-lahan, karena ini firman memberikan akan sesuatu terobosan dalam hati dan hidup saya. Sejak saya ngerti kebenaran ini, saudara, saya rasa hidup saya lain sekali. Kita hidup berbeda, cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita bicara, beda sekali. Bukan karena kita merasa lebih hebat, bukan. Tapi ketika mulai melihat siapa kita sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang sebagai dasar, kita buka dulu Matius pasal yang ke-26. Lihat mulai ayat 26, 27, 28, 29. Ini hal yang sering kali kita lakukan, sebulan sekali kita paling tidak melakukan akan perjamuan kudus, kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan hal semacam ini. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang punya pengertian yang utuh akan apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita lewat perjamuan suci ini. Nah, sekarang mari kita belajar, kita akan lihat dari suatu sisi yang mungkin agak berbeda dari yang selama ini Anda dan saya perhatikan. Matius 26, ayat 26 mulai. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian." Blood covenant. Anda garis bawahi kata darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, kita semua sudah pernah membaca, paling tidak pernah mendengar cerita tentang The Last Supper, perjamuan yang terakhir. Menurut Victor, sebelum Yesus perjamuan terakhir, mereka melakukan foto bersama. Yang Anda lihat gambar-gambarnya itu, katanya Victor, itu foto bersama sebelum perjamuan yang terakhir. Betul atau tidak? Tanya dia, wong dia yang STH lebih ngerti dari kita semua, gitu saudara. Menurut saya itu guruannya Victor, khas guruannya Victor. Sangat alkitabiah, tapi tidak benar. Alright, nah, apa yang terjadi sebetulnya? Saya mau beritahu begini saudara, ada banyak orang menjelaskan secara baik sekali akan makna dari perjamuan kudus. Tapi ada satu bagian, sudut pandang yang mungkin terlewatkan, yang selama ini kita tidak pernah membahas dengan detail akan peristiwa ini. Saya menemukan satu kenyataan yang menarik sekali. Saya baca sebuah artikel yang memberikan akan gambaran akan bagaimana sebetulnya bahwa perjamuan suci, perjamuan kudus, The Last Supper yang dibuat oleh Yesus pada waktu itu, sebetulnya tidak lepas dari tradisi orang-orang Yahudi ribuan tahun sebelumnya pada masa lampau, pada zaman kuno. Dan saya percaya tradisi itu sebetulnya diberikan Allah kepada mereka, karena mereka umat pilihannya, dan itu merupakan simbolik atau bayang-bayang dari apa yang kemudian digenapkan oleh Kristus Yesus sendiri. Nah, pada zaman dulu orang Yahudi ini kalau membuat perjanjian, di antara mereka itu dikenal namanya the blood covenant atau perjanjian darah. Yaitu ketika dua keluarga itu akan bersatu dalam suatu ikat janji, menyatukan dua keluarga. Ini tidak berarti harus dalam bentuk pernikahan, tapi ada hubungan keluarga yang dijalin melalui blood covenant atau perjanjian darah. Nah, tradisi ini memberikan 7 langkah ritual bagaimana perjanjian darah dari dua kelompok yang berbeda, dua suku yang berbeda, itu diikat jadi satu, menjadi satu kesatuan oleh karena ikatan darah. Dan seluruh 7 ritual itu sebetulnya digenapi semua dalam kehidupan Kristus Yesus.
Nah, saya ingin memberikan penjelasan bagian per bagian sampai kepada bagian yang ketujuh. Anda yang punya catatan dan harusnya punya, Anda tulis dengan baik. Dan di rumah Anda pelajari, tidak semua ayat yang saya sebutkan atau cerita yang saya sebutkan akan saya bacakan karena terlalu makan waktu yang banyak. Tapi ada 7 step, 7 langkah ritual yang dibuat oleh 2 suku Yahudi pada waktu itu kalau mereka akan membuat yang namanya the blood covenant atau perjanjian darah. Oke, yang pertama, apa yang mereka buat? Yang pertama adalah penetapan perwakilan tiap keluarga. Jadi begini saudara sekalian, kalau ada 2 keluarga ya sedang akan perjanjian di antara mereka, saya bisa minta contoh peraga lah yang paling bagus. Tunggu dulu ya. Saya cari korban dulu di antara orang-orang baik ini. Saya cari agak ekstrim supaya bukan ekstrimnya, contohnya supaya jelas gitu ya. Ini 2 keluarga, tolong berdiri di sini. Oke. 2 keluarga mau buat akan the blood covenant. Mereka harus khotbah dengan saya 1 jam di sini, saudara. Doakan mereka supaya kuat. Saya beri contoh misalnya, ini ada keluarga petani. Kerjaannya nanam gandum, dia hanya petani aja. Seluruh keluarganya petani. Dan tidak ada yang satupun dari keluarga ini yang jago berperang, jago berantem. Secara fisik mereka lemah. Tapi mereka petani. Mereka punya hasil yang baik dari apa yang ada padanya. Ini keluarga lain lagi adalah para warrior. Tukang berantem. Para pahlawan, prajurit perang. Bukan preman, tapi prajurit. Warrior. Ini petani. Dia kuat. Ini lemah. Tapi rupanya saling membutuhkan. Petani butuh perlindungan. Prajurit yang gagah perkasa. Prajurit perlu makan. Perlu hasil pertaniannya. Oke, saling menguntungkan. Nah, sebelum mereka membuat akan the blood covenant, apa yang mereka buat? Dari suku yang ada ini, sukunya si Victor ini, dia pilih orang yang terbaik dari antara sukunya untuk mewakili akan suku itu. Dipilih orang yang paling kuat, yang paling cepat, yang paling gesit, yang paling kenceng larinya, yang terbaik, yang paling banyak hasil pertaniannya, the best yang mereka punya dipilih. Dari sukunya Budiono, dipilih yang paling kuat, paling perkasa, paling gak pernah kalah. Otot kawat balung besi. Katanya, Gatot Koco itu. Kuat. Susah matinya. Nyawanya rangkap 7 kalau perlu. Nggak bisa mati-mati. Pokoknya paling. The best yang mereka punya, dipilih. Lalu mereka dihadapkan. Dan kemudian mereka duduk sama-sama. Coba duduk. Enak kan? Nah, para tua-tua dari 2 suku ini akan duduk di sekitar mereka. Lalu mereka akan bicara. Mereka akan berunding. Mereka akan buat kesepakatan. Kita akan buat suatu blood covenant. Perjanjian darah. Nah, apa yang terjadi? Mereka berkata, apa yang aku punya? Dia berkata, apa yang aku punya? Mereka buat perjanjian. Perjanjian darah ini artinya apa? Mereka berunding satu dengan yang lain. Semua tua-tua mereka di sekitar mereka mendengar apa yang mereka percakapkan. Begitu ini selesai, saudara sekalian. Lihat bahwa orang-orang yang terbaik di antara mereka itu yang dipilih. Perjanjian darah yang dibuat Yesus dengan kita mau menyatakan dari pihak Bapa yang di surga, yang terbaik yang Bapa punya siapa? Anaknya sendiri, Kristus Yesus. Dia dihadapkan di tengah-tengah kita. Dan dia berkata, dari pihak kerajaan surga, aku pilih Kristus Yesus. Dari pihak manusia, dia pilih siapa? Saudara dan saya. Orang yang sampai
mengalami atau menikmati the blood covenant dengan Allah. Anda mau mengakui atau tidak, orang mau mengakui atau tidak, you are the best. Anda termasuk orang yang terbaik. Coba buka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2. Ayat yang ke-9. Lihat apa yang Alkitab katakan. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Amen. Nah, lihat saudara. Nah, seringkali kita tidak bisa melihat diri kita sebagai umat pilihan. Kita nggak bisa melihat orang lain sebagai umat pilihan. Kita begitu gampang merendahkan diri sendiri dan juga lebih gampang lagi merendahkan orang lain dengan berkata, ini nggak masuk hitungan lah orang kayak begini. Tapi saya beritahu, Allah bukan pribadi yang bodoh, yang dengan gampang mau dibodohin. Kalau dari pihak kita bukan yang terbaik, bukan yang terpilih, yang dihadapkan kepada Dia. Kalau sampai Tuhan menerima perjanjian darah dengan kita, artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang terbaik, yang Dia berkata, aku setuju, kamu yang terbaik. Banyak orang berkata, ya tapi ini orang cuma cengar-cengir, beringas-beringis, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Paulus berkata, aku tidak akan lagi melihat dengan mata manusia, aku mau melihat seperti Allah melihat. Kalau kita menyadari ini, maka berhenti penghakiman kita kepada orang lain yang berkata kamu gak bakal bisa. Bagaimanapun dia orang yang terbaik. Bagaimanapun Allah setuju buat perjanjian darah dengan dia. Kalau dari pihak Allah setuju, mengapa dari pihak manusia tidak setuju dan keberatan, saudara? Peduli amat. Allah setuju kok. Amen, saudara. Nah, orang harus belajar mengerti begini. Keadaanmu hari ini bukan berarti adalah keadaanmu sampai selama-lamanya. Kalau Anda bisa melihat rencana Allah dalam hidupmu, saudara. Kalau engkau bisa berkata bahwa aku dipilih oleh Allah sendiri, sesuatu mulai berbeda loh dalam kehidupan kita. Saya mau cerita pengalaman saya sudah beberapa kali ceritakan ini. Tapi selalu itu merupakan sesuatu yang meneguhkan saya luar biasa. Ini terjadi sekitar tahun 87 atau 88 yang lalu. Jadi sudah kira-kira berapa? 12 tahun lalu ini peristiwa terjadi, saudara. Tapi saya tidak akan bisa lupakan seumur hidup saya. Itu kali pertama saya diundang ke persekutuan Eklesia di Cirebon, tempat Ibu Nani. Dan papahnya Pak Yusak itu masih hidup waktu itu. Orangnya lebih gede dari Pak Yusak, saudara. Mukanya lebih lebar. Dan lebih kereng. Tapi saya senang. Engkong satu ini luar biasa. Dan hobinya itu ngetes pendeta, hobinya. Wah, Anda kalau khotbah di depan dia, repot. Itu persekutuan di rumah waktu itu ya. Dia duduk paling belakang dengan kursi goyang. Bawa Alkitab, sudah ada umur. Pendeta siapapun kalah tua dengan dia. Jadi mesti hormat. Ini papahnya Pak Yusak, papahnya Ibu Nani. Di belakang sendiri. Kalau ada pendeta khotbah, dia bilang, ini ngawur ini pendeta. Nanti kalau makan, dia akan ngetes pendeta itu. Pertama ngomongnya halus. Berkata, Pak Pendeta. Kalau sudah Pak Pendeta, sudah bahaya, saudara. Tadi Bapak kok ngomong begini-begini itu, saya kok kurang jelas, Pak. Mohon dijelaskan. Ya, si pendeta kan bahagia. Dia cerita, oh begini, dia dengerin. Sampai tengah jalan ngomong, dia gebrak meja. Alkitab berkata, begini. Bapak kok ngomongnya beda sama Alkitab. Klep. Nafsu makannya hilang. Gantian dia yang khotbah. Itu hobinya, saudara. Itu hobinya. Papahnya Pak Yusak. Pak Yusak bukan begitu, hobinya berbeda. Tapi dengan saya, engkong ini nggak pernah begitu, saudara. Sekalipun tidak pernah. Dia sampai heran, dia ngomong gini.
Aku ini berkali-kali coba mau nguji kamu. Gak bisa. Buntu pikiranku. Belakangan saya tahu itu dibuntoni Tuhan. Kira-kira gitu, saudara. Nah, tapi pengalaman pertama itu menarik sekali. Pagi harinya, saya belum pulang waktu itu. Kami makan pagi sama-sama. Terus dia tanya dengan saya. Alus dulu katanya. Kok bisa jadi hamba Tuhan? Kami kan baru ketemu sekali itu. Lalu saya cerita bagaimana saya bertobat, terima Tuhan, dapat panggilan Tuhan. Ngobrol biasa, saya enggak teriak-teriak khotbah, enggak, orang tua kok saudara. Jangan kok teriak-teriak nanti kaget ya. Jadi saya cerita biasa, saya ngobrol biasa aja. Saya tidak mencoba dengan retorika tertentu mencoba khotbah, enggak, saya yang ngomong biasa. Di tengah-tengah saya ngomong, dia berdiri saudara. Dan suaranya menggelegar, dia tunjuk dengan telunjuknya dia. Kamu orangnya! Tapi saya lihat itu matanya berkaca-kaca, dia getar suaranya. Saya kaget sekali. Anda bisa bayangin, orang lagi ngobrol, lawan bicaramu berdiri nunjuk kamu orangnya. Anda mikirnya apa? Saya mikir apa ini tampang maling, copet. Ya, dia pernah ditodong orang, kayak ini modelnya. Menurut saya bukan tampang kriminal, rasanya ini apa? Loh, saya bilang, saya apanya? Bingung. Saya nggak ngerti mesti ngomong apa. Terus saya duduk, saudara. Dia kendalikan emosinya. Dan dia berkata begini, kamu ngerti? Kira-kira 30 tahun yang lalu. Dia berkata, aku ini kedatangan tamu, seorang hamba Tuhan dari Afrika. Dia masih keturunan seorang raja di Afrika. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Datang ke Jepara, dia nyampaikan firman. Dan kalau aku dengar dia ngomong, dia nyampein firman. Ada kayak api yang keluar membakar di dalam saya. Gede sekali. Saya paling senang dengar dia bicara. Karena itu membakar di dalam saya. Nah, malam terakhir sebelum dia pulang kembali ke Afrika. Malam terakhir di Jepara. Dia ngomong sama saya, dia nubuat, dia berkata begini. Suatu hari, kamu akan ketemu seorang pemuda. Dan ketika dia bicara, kamu akan dengar seperti aku bicara. Itu membuat api di dalam hati nyala. Kalau ketemu orang itu, tolong beritahu dia, Tuhan mau pakai hidupnya. Dia bilang, aku tunggu 30 tahun. Setiap ketemu hamba Tuhan masih muda, aku tanya seperti pertanyaanku ini. Dan aku tunggu 30 tahun. Tidakkah satu pun yang aku temui seperti yang dia nubuatkan. Dan dia bilang, hari ini, waktu aku dengar kamu bicara, tiba-tiba di dalamku itu apinya keluar. Aku bilang, Tuhan, ini seperti si Naginda namanya. Orang Afrika itu. Dan Roh Kudus berkata pada saya, ini loh orangnya. Makanya aku teriak, kamu orangnya. Dan itu terjadi, dia bilang, tahun 1960. Dan dia berkata, itu tahun itu saya gak bisa lupa. Aku tunggu hampir 30 tahun. Dan hari ini, aku ketemu kamu orangnya. Dan tahun itu saya belum lahir, saudara. Papi mami saya belum kawin tahun 60. Bayangin. Siapa bilang kita bukan orang pilihan, saudara? Kamulah bangsa yang terpilih. Kalau Anda bisa terima Yesus Kristus, itu sudah mengindikasikan engkau orang pilihan. Tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli keadaanmu waktu engkau kecil atau kondisimu hari ini. Kalau engkau bisa duduk dan engkau berkata, aku adalah anak Tuhan, aku mau terima Yesus, itu indikasi engkau orang pilihan, saudara. Sebab Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Amen, saudara. Kita orang pilihan. Yang Yeremia katakan, yang Paulus katakan, sebelum dunia ini ada, kita sudah dipilih, itu betul sekali. Saya ngalami. Dan setiap kali ketika ada masa-masa pergumulan, saya berkata dalam hati saya, jangan khawatir. Sebelum kau lahir, dia sudah tahu kamu ada. Ketika engkau lahir, dia lebih ngerti lagi bahwa kamu ada. Kita orang pilihan. Mungkin tidak semua orang terima nubuatan seperti yang saya alami, saudara. Tapi tidak masalah.
Karena Alkitab berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih. Nah, apa yang kemudian terjadi? Setelah mereka itu bertemu, mereka sepakat. Lalu mereka memotong akan 2 hewan korban. Bagian kedua adalah pemotongan perjanjian. The covenant cut was made. Mereka membuat akan penyembelihan pemotongan perjanjian. Pada waktu itu ada 2 binatang yang disembelih. Yang pertama adalah anak lembu, dan yang kedua adalah anak domba. Anak lembu itu mewakili akan nilai secara materi. Jadi ada nilai secara materi yang dikorbankan. Anak domba dipilih yang masih ompong, yang belum ada giginya, yang sama sekali tidak bisa melawan kalau musuh datang. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka memotong itu bukan digorok lehernya, seperti sekarang orang nyembelih kambing itu kan digorok lehernya, atau nyembelih ayam digorok lehernya. Waktu mereka buat akan ikat janji darah itu, yang dipotong itu justru dibelah 2, saudara. Dari kepala dibelah, sampai seluruh tubuhnya dibelah 2. Jadi satu binatang dibelah di tengah. Lalu kemudian, mereka tidak membuat itu pecah begitu saja, dicoba dipertahankan, supaya di antara mereka ini ada darah yang keluar. Nah, darahnya begitu banyak, sampai begitu banyak di antara mereka. Darah dari lembu yang masih muda, dan dari anak domba, itu mereka sembelih, dan kemudian darahnya mereka tumpahkan. Bicara bahwa itu bicara soal harga yang mesti dibayar, tapi juga mereka mau berkata begini, kami masing-masing datang, dengan merdeka, dengan bebas, kami bawa akan darah ini sebagai perjanjian. Kami datang tanpa kebencian, kami datang dengan kemerdekaan, dan kami datang dengan kesetiaan kami. Darahnya ditumpahkan. Nah, apa yang terjadi? Itu bagian yang kedua. Lalu kemudian sampai kepada bagian yang ketiga. Coba berdiri. Jadi ini kan ini darah, saudara. Oke? Lalu mereka akan jalan mendekat. Nah, apa yang akan mereka buat? Ketika mereka jalan, kaki mereka penuh dengan darah. Sebetulnya kalau mereka jalan bukan gini, tapi membuat lingkaran angka 8. Siksak angka 8. Lalu kemudian mereka ketemu. Yang mereka buat pertama kali adalah mereka bertukar jubah. Jubah si pahlawan perang diberikan kepada si petani. Jubah petani diberikan kepada si pahlawan perang. Nah, Anda harus tahu, pada waktu itu jubah itu merupakan simbol dari keadaan orang itu. Statusnya, pekerjaannya, otoritasnya. Itu sama dengan pakaian tentara atau polisi hari ini, dengan semua atributnya. Kalau Anda ketemu seorang polisi misalnya, Anda langsung ngerti nggak? Ini pangkatnya apa? Tahu nggak? Dari seragamnya. Tahu. Kalau dia punya bintang 4, orang ngerti dia berbintang 4. Balok 1 juga ngerti ini balok 1. Nah, bagaimana kalau mereka tukar pakaiannya? Itu tukar segala-galanya berarti, saudara. Yesus dengan kita, hal yang sama dia buat. Makanya ketika Bartimius di Yeriko yang buta itu teriak-teriak kan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berkata, panggil dia kemari. Ketika dia panggil berkata, Tuhan panggil kamu. Apa yang dia buat pertama kali? Dia tanggalkan apa? Jubahnya. Zaman dulu pengemis orang buta punya jubah khusus. Kalau orang kita mungkin pakai tongkat putih kalau orang buta. Zaman dulu mereka pakai jubah khusus. Kalau jalan orang tahu, ini orang buta. Jadi orang nolong dia, atau dia pengemis. Jadi orang memberi dia sedekah. Bartimius ketika dipanggil Tuhan, dia ngerti. Sudah waktunya jubah yang membuat aku dikenal sebagai orang buta dan pengemis, lepas. Dia jalan, dia temui Tuhan untuk dapat jubah yang baru. Dan bukankah matanya melihat setelah itu? Nah, kita sudah ikat janji darah, masih pakai jubahmu sendiri. Salah. Tanggalkan yang lama. Biarkan dia ganti dengan apa yang dia punya.
Anda bisa bayangkan seorang kopral bertukar jubah dengan seorang jenderal? Kalau kopral lewat, saudara, tidak ada orang hormat sama dia. Sopir-sopir aja yang hormat. Gitu, saudara ya. Tapi kalau jenderal, dia pakai pakaian jenderal. Dari kopral sampai letnan jenderal, saudara. Dia cuma lewat pura-pura nggak lihat orang dari jauh, orang ngasih hormat. Bukan karena orangnya, tapi pakaian yang dikenakan. Nangkep, saudara? Ini artinya besar. Itu membawa Anda ke tempat yang tidak mungkin kalau Anda orang biasa masuki. Ini jubah yang kalau Anda menghadap Bapak, Bapak akan berkata, itu jubahnya Yesus. Dan kau dengan keberanian datang menghadap tahta kasih karunia Allah. Kalau orang Kristen ngerti ini aja, saudara, luar biasa. Anda berkata, Pak, saya nggak berdaya, tinggalin jubahmu. Katakan, Tuhan, aku berhenti jadi diriku sendiri. Paulus pinter. Hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu anak yang terhilang balik kepada bapaknya, diberi jubah lagi. Amen. Yusuf diberi jubah yang maha indah, a tunic of many colors. Itu statusnya dia, diangkat oleh bapaknya. Hal yang sama sebetulnya. Makanya Alkitab berkata, kenakan jubah pujian. Alkitab bicara soal berbagai macam jubah dalam hidup kita. Dan Allah mau memberikan itu buat kita. Tinggalkan dong. Berhenti berkata, ini aku gak bersama. Bukan kemampuan kita, tapi kemampuan Dia yang sekarang kita pakai, saudara. Amen. Lihat sekarang. Begitu mereka selesai bertukar jubah, mereka muter lagi jalan, dan mereka ketemu lagi. Kaki mereka tambah penuh dengan darah. Kali berikutnya, mereka tukar apa? Senjata. Si petani ngasih pacul kepada warrior. Apakah dipakai perang? Enggak, simeni, saudara. Si warriornya kasih senjatanya kepada petani. Dalam surat Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 dan 11, Alkitab berkata apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata siapa? Allah. Itu bukan senjatamu, saudara. Senjatanya Allah. Nah, orang Kristen masih senang pakai senjatanya sendiri. Flu, Mixagrip. Pusing, salon pas. Apalagi? Tidak punya uang, ngutang warung sana, ngutang warung sini. Senjatamu kan itu kan? Paling Anda punya apa? Kasihkan ke Tuhan. Apa dia pakai? Enggak. Masa Tuhan butuh Mixagrip? Dia ganti dengan apa? Bilurnya, namanya, pedang roh, perisai iman, ketopong keselamatan. Itu miliknya Tuhan. Makanya Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan. Senjatanya siapa? Itu bukan senjata kita, senjatanya Allah. Kalau orang Kristen pakai jubahnya Yesus, pakai senjatanya Tuhan, masa genderuwo bisa medeni kita, saudara? Saya rasa jarak 3 kilo dia sudah nyingkir. Ini orang berbahaya lewat pergi. Problemnya ini perjanjian yang kita buat itu kita nggak ngerti apa-apa. Jubah sendiri dipakai, ini gagalnya mbokku tak pakai terus. Come on, tinggalin. Dia punya lebih baik buat kita. Mixagrip Anda nomor 1-in. Utang sana utang sini jadi kebanggaan. Kayak Indonesia, utang kita diperpanjang, bangga nerak karuan. Utang kok bangga. Banyak orang Kristen begitu. Bangganya luar biasa. Salah. Dia berikan senjatanya buat kita. Ini gak main-main, saudara. Cuma Anda renungin. Anda terima gak senjatanya itu?
Yang kau berikan ke Tuhan apa? Kita nggak punya apa-apa. Rekeningmu merah gitu kok. Kasihin ke dia. Biar kerikilnya yang diberikan kepada saudara. Istilahnya Pak Yusuf. Tendang berapa sih Pak Tiong? Kerikil 1. Jangan punya banyak-banyak lah. Sebulan 15 saja. Cukup lah kira-kira ya. Untuk nyoto 3 kali cukup saudara. Ya Tuhan. Coba kita nggak ngerti bahwa sampai begitu. Itu tukar senjata loh. Nah kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Tapi kalau orang Kristen ngerti, aku punya senjata. Setan dekat sama kita tuh udah kayak ngadep rojo, nyembah tuh. Maaf, mau mendekat boleh nggak? Nggak boleh, pergi dia. Mana bisa deket-deket kita nggak bisa. Pak saya diinjak-injak setan itu. Itu Kristen ngawur. Ini belum selesai. Nah, setelah itu mereka sampai kepada bagian yang cukup penting dari upacara itu, yaitu mereka harus menyatukan darah mereka. Nah, apa yang mereka buat? Nah, lihat sekarang saudara. Masing-masing mereka mengambil pisau dan tangan ini mereka lukai. Masing-masing juga. Jadi ambil pisau, dilukai. Darah mereka keluar. Nangkap saudara ya. Lalu mereka bukan salam, ini kan salam. Nah, gitu. Pegang. Mereka percaya darah mereka jadi satu sekarang. Ini namanya blood covenant. Ini namanya apa? Perjanjian darah. Oke. Dan tanda yang mereka buat itu begitu kuat sehingga sampai seumur hidup biasanya. Tanda ini tidak bisa hilang. Dengar baik-baik saudara. Sekarang buka di Galatia pasal yang ke-6. Ayat 17. Galatia pasal 6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada apa? Tanda-tanda milik siapa? Yesus. Nah, kata tanda-tanda dari bahasa aslinya yaitu stigmata. Anda tahu kata stigmata itu ada sejarahnya. Kenapa muncul kata stigmata? Biasanya orang Yunani punya stigmata dengan huruf A. Itu dimulai zaman Alexander the Great, Alexander Agung. Kalau dia perang, dia suka hobinya perang sampai ke India. Saudara. Dia perang, dia menang terus. Dia punya pasukan khusus yang diberi tanda, dicap seperti ngecap sapi. Di bagian yang dilihat orang, di tangan biasanya. Dicap dengan tulisan A, Alexander. Siapa yang berhak punya cap itu, saudara? Yaitu mereka yang sudah berperang dalam perang-perang besar, terbukti loyal dan terbukti perkasa. Orang-orang dikumpulkan, dicap. Dan seumur hidup dia pakai tanda A di tangannya. Oh, ini kebanggaan luar biasa, saudara. Dan dia berkata, aku pasukan dari Alexander Agung. Bukan pasukan biasa. Aku dicap oleh tanda milik kaisarku. Paulus berkata, jangan ada orang nyusahin aku. Dia berkata, wih nantang sekali. Sebab di tubuhku ada tanda-tanda. Aku milik siapa? Milik Kristus. Nah, perjanjian yang dibuat ini, saudara. Ini membuat ada torehan. Petani berkata, aku ada tanda bahwa aku adalah milik dari pahlawan perang ini. Nah, zaman dulu, saudara. Kalau orang ketemu dengan orang yang punya tanda luka di tangannya, orang kalau mau ganggu dia, mikir 15 kali. Sebab dia akan kembali jadi petani. Dia balik jadi petani. Mungkin punya ada petani-petani yang lain yang kurang ajar dengan dia. Tapi ketika dia melihat tanda luka di tangannya, semua gangguan yang ditujukan kepada petani yang bernama Victor ini, kalau mereka mau ganggu dia, mikir saudara. Sebab mereka tidak tahu
yang di belakangnya siapa? Ngerti saudara? Kalau ini musuh mau ganggu dia, mikir, kalau ini gua pites gampang. Tapi backingannya siapa? Ini tanda punya siapa? Ngerti saudara? Setan sama kita, bocah cilik, pites, gampang. Kita bilang, aku ada tanda milik Yesus. Dia berkata gini, lu pites gua sama dengan lu mau mites Yesus. Pitesan kalau berani. Jadi ada takut apa dong? Saya punya big brother, kakak tua, yang namanya Yesus. Backingan saya. Alkitab berkata kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Anda punya problem. Problem itu mikir loh kalau ketemu dengan kita, saudara. Mikir. Nah kalau gini gampang lah. Gampang. Tapi backingannya siapa? Ngerti saudara? Seumur hidup. Dia nggak usah ngomong banyak kok. Dia nggak usah ngomong banyak. Ada orang mau ngerepoti dia bilang. Nggak usah ngomong banyak. Mikir. Ya kalau backingannya cuma partai Kaipang para pengemis, gampang. Ini kalau backingannya kayak gini, saudara. Mau dilawan apanya? Mau dihabisin. Sejak hari itu dia gagah kalau jalan, saudara. Orang sekarang Anda punya teman jenderal aja kok jalan lain kok. Fotonya jenderalnya Anda tampilkan di rumah. Baretnya, Anda beli baretnya, tempel di mobilnya. Saya punya teman gitu. Loh, saya bilang, kamu ini polisi militer. Enggak, ini kok ada baret biru. Iseng mak, pakai teman saya. Lah dia pakai apa? Tak beliin baru loh. Ini aja begini. Dia hanya mau berkata apa? Kalau ada, itu loh, tilang-tilang ini baret biru. Lewat pak, lewat. Bener lewat. Lihat apa? Baret biru di depan setir ini loh, saudara. Orang dunia aja ngerti. Ayo. Saudara, ikat janji darah dengan siapa? Yesus. Pernahkah Yesus ketakutan melihat gendruwo? Pernahkah dia ketakutan lihat kapalnya mau tenggelam? Dia cuma gelisah ketika akan pisah dengan bapaknya. Tapi semua yang lain dia hadapi dengan tenang. Sebab dia mengalahkan maut. Saudara. Nah itu backingmu. Gitu aja kok repot-repot ya. Sampel. Saudara. Paulus berkata, di tubuhku ada stigmatanya Yesus. Kamu jangan nyusahin aku. Mulai sekarang dia berkata, jangan ada orang yang menyusahkan aku. Dia mungkin mangkal juga sama orang Galatia, nyusahin terus. Enggak, kayak ngerti aku siapa ya? Dia berkata gitu. Lu ngatain milik Kristus. Aku terikat dalam the blood covenant dengan dia. Bukan dengan darah lembu dan domba, tapi darah anak domba Allah sendiri. Nah, kalau itu jadi bagian kita, kita orang dipilih. Kita ngaca tiap pagi berkata, model kayak begini kok dipilih, tapi dipilih. Apakah untuk orang kayak begini dia mau berperang? Ya, kita berkata Allah berperang ganti kita. Lihat ya Alkitab. Anda akan lihat bagaimana cara pembelaan Tuhan. Dan kalau orang Kristen ngerti ini, cara berpikir kita akan berbeda. Nah, kalau lihat. Setelah mereka buat tanda luka itu, puncaknya adalah mereka makan sama-sama. Dan ini yang digenapi oleh Yesus. Ketika mereka makan, sebetulnya ada namanya remembrance party. Pesta untuk mengingat. Makanya Tuhan berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Itu adalah remembrance party. Nah, kata remember, kata ingat, dalam bahasa aslinya, terjemahan hurufiahnya itu artinya adalah kuku atau cakar Raja Wali. Nah, mereka
makan itu dengan, biasanya ada orang-orang yang menggantung kuku Raja Wali di depan. Seperti yang mereka mau berkata, kamu seperti Raja Wali yang aku selalu ingat dalam hidupku. Tidak pakai kuku atau cakar ayam, saudara. Itu enak di dimsum, tidak enak untuk perang. Tapi dipakai kuku Raja Wali. Dia Tuhan mau berkata, kamu bukan ayam kecil, ayam sorry, kamu Raja Wali. Ini kukunya di sini. Aku selalu ingat kamu. Nangkap, saudara? Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka berkata begini. Saling memberikan roti. Dan ketika roti diberi, itu sebenarnya saling memberi, saudara. Bukan makan sendiri. Saling memberi. Makanya Tuhan berkata, dia memecahkan roti. Dia berikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah apa? Tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Dalam tradisi mereka sebetulnya, kalau dua suku begitu, mereka saling memberi roti. Dan mereka berkata persis yang Tuhan katakan, inilah tubuhku. Dan mereka berkata begini, aku tidak akan biarkan kamu dan keluargamu sampai kelaparan, atau mati atau menderita, sebelum aku jadi tumbalnya. Kalau kamu sampai kelaparan, petaninya berkata, kamu sampai kelaparan, potong aku, makan aku. Dan kamu pasti suka daging manusia. Oh, tukang perang. Tapi dia ngomong yang sama. Kalau sampai kamu sengsara, tidak akan aku biarkan kamu sengsara sebelum aku jadi tumbalnya. Luar biasa. Tuhan mau berkata, ini tubuhku, makan. Tidak akan aku biarkan kamu kelaparan. Tidak akan aku biarkan kamu menderita. Tidak akan kamu biarkan seperti itu. Aku jadi tumbalnya. Dan dia jadi tumbalnya, saudara. Dia bayar semua dosa kita. Tebus total. Dan kita merdeka hari ini, saudara. Itu Tuhan. Lalu mereka akan minum anggur. Dan mereka berkata, mereka akan ingat akan darah perjanjian yang sudah ditumpahkan. Setiap kali mereka makan, mereka minum. Mereka lihat tanda luka. Mereka lihat jubah yang mereka pakai. Mereka berkata, kami ada perjanjian darah dengan saudara kami. Dan bagian yang terakhir, tukar nama, saudara. Saling tukar, saling nambah nama. Mulai hari ini, namanya bukan hanya Victor, tapi Victor Budiono. Dan hari ini namanya Budiono Victor ditambahkan. Ini akan jadi petani yang dibackingi pahlawan perang. KUD tidak beli berasnya dengan bagus, premannya, panglimanya maju berkata beli, katanya dia beli. Tidak ada orang berani meres petani. Nggak ada. Tidak ada orang berani jamah dia. Sebab di bawah proteksinya. Dan si pahlawan perang ini perang terus tanpa kelaparan. Tidak usah mikir supply keluarganya dicukupi. Dia janji tidak akan biarkan kamu mati kelaparan sebelum aku jadi tumbalnya. Mereka saling berkata, kami terikat perjanjian darah. Nah, ayat terakhir Anda lihat dengan baik, saudara. Efesus pasal 3 ayat yang ke-15. Saya nggak tahu terjemahan Indonesia-nyanya itu huruf kecil. Saya tidak percaya itu. Efesus pasal 3 ayat 14 dan 15. Coba baca sama-sama. Efesus 3, 14, 15, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima apa? Jadi nama saya ini, saudara, itu bukan Petrus Agung lagi. Petrus Yesus Agung. Hehehe. Ini nama jadi milik saya, saudara. Menerima namanya. Dimasukkan namanya dalam diri saya. Namanya Kristen itu bukan lagi Kristen utama. Kalau Kristen utama, yang utama Kristen.
Tapi Kristen, Yesus yang utama. Dia masukin namanya di situ, saudara. Nangkep, saudara. Semuanya berubah. Ketika dikenalkan namanya, petani lain cengar-cengir sama dia. Dia berkata, Victor, Victor. Dia berkata, maaf, namaku sekarang Victor Budiono. Orang pucat, saudara. Yang itu, iya. Belum percaya? Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini, pedangnya dikeluarin semua. Aku bukan petani yang tidak berdaya seperti engkau sangka. Sebab ada pahlawan yang gagah perkasa yang di belakangku. Jangan engkau menyusahkan aku punya tanda miliknya. Aku punya tanda milik Kristus Yesus. Aku punya tanda dalam tubuhku, aku milik Kristus. Jubah yang aku pakai adalah jubah yang surgawi berikan. Senjata yang aku punya adalah senjata bukan manusia yang buat, tapi senjata Allah yang Allah berikan kepadaku. Apapun yang aku alami, Tuhan jaminan dalam hidupku. Kalau itu jadi bagian kita, apa yang kita perlu takutkan, saudara? Kita orang pilihan. Kita orang pilihan. Pak, apakah kalau sekarang Tuhan jadi begini, Pak? Kenapa jadi begini? No. Jubah ini diantaranya adalah jubah kerendahan hati. Oh, Anda akan jalan dengan tenang. Tapi ketika setan mulai mengusik kita, dia berkata, Anda ingatkan aja. Coba lo ya. Ketika dia menyerang, coba ingatkan aja. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Kalau orang Kristen tahu haknya, saudara, luar biasa. Tidak ada orang yang bisa bertahan di depan kita. Karena Tuhan bersama dengan kita. Perjamuan kudus itu bukan soal makan roti dan minum anggur. Lebih dari itu. Hari ini kita mau buat itu dengan new understanding. Saudara orang pilihan. Saudara orang pilihan. Kita berdiri sama-sama. Thank you. Amen. Sudah diberkati pagi hari ini. Kita orang pilihan, saudara. Beberapa hari yang lalu istri saya teler di tempat tidur. Dia mau flu. Saya keluar dari kamar mandi. Dia mulai gitu. Saya sudah mulai berselimut, pakai selimut begini. Saya khotbah di depan dia 10 menit, saudara. Saya khotbah sejam, saya khotbah 10 menit. Saya bilang, kamu tahu siapa kamu? Saya khotbah, bam. Dia melotot begini. Apa yang memberkati saya? Kami suami istri, saudara. Tapi istri saya ini nggak pernah familiar dengan saya. Nah, ini istri suamiku. Saya ngomong firman, dia dengerin. Sungguh, serius. Kami nikah sudah 13 tahun ya. Dia nggak pernah anggap suami. Omongnya. Kalau saya ngomong firman, dia dengerin. Sebab dia tahu itu bukan dari manusia saya, dari Tuhan. Amen. Saya diberkati sekali-kali. Saya ngomong firman, saya ceritakan apa yang saya ceritakan hari ini. Kalau kamu tahu, kamu siapa dalam Tuhan. Mestinya sekarang buka selimutnya, berdiri, sembuh. Saya keluar kamar, saya nggak tahu saya ada urusan apa. Saya mau ke Ungaran atau mau apa pada waktu itu. Sebelum saya berangkat, tiba-tiba dia keluar. Aku sembuh, katanya. Thank God. Dengan demikian anak-anak saya ada yang ngerawat lagi. Kalau istri saya sakit, saya agak pusing sedikit. Saya bilang, puji Tuhan. Lalu saya berangkat ke Ungaran dengan sukacita. Saya berkata, ya. Maka dikirimkannya firman Tuhan dan disembuhkannya mereka. Saudara punya persoalan hari ini? Punya? Jangan lagi, saudara. Kalau engkau merasa iblis sudah sikat aku, diinjek-injek aku, mulai hari ingatin. Jangan dicoba. Ada perjanjian darah aku dengan Kristus Yesus. Saya berdoa hari ini Anda nangkap betul. Kalau Anda tangkap ini, cara pandangmu berbeda, hidupmu akan berbeda. Dan kalau itu terjadi, kita akan sungguh-sungguh
keluar dari tempat ini lebih dari pemenang, saudara. Lebih dari pemenang. Oh, saya rindu melihat orang-orang percaya mengalami kemenangan dari Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perjanjian darah yang boleh kami nikmati di dalam Engkau. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it brings us to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. For it brings us to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Katakan sekali lagi, yang bertugas tolong maju ke depan. For it reaches Yes, Lord. to the highest mountain, And it flows to the deepest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Tuhan, demi nama Yesus, biar kebenaran ini sungguh kami terima hari ini, Tuhan. Serta dengan understanding, dengan pengertian yang baru. Biarkan kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Dan kami tahu sesuatu yang berbeda akan kami terima hari ini. Kami berdoa demi nama Yesus, biar tidak ada satupun yang tidak menikmati berkat daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam hadirat Tuhan, Anda boleh duduk kembali. Persiapkan hatimu terima tubuh dan darahnya.